Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mempertemukan kita di majlis yang tidak ada di majlis ini biiznillah kita gantungkan orientasi daripada orientasi dunia. Kita berkumpul untuk tujuan mulia yang jauh lebih berharga daripada dunia itu. Kita berkumpul untuk mengharapkan ridho Allah, berkumpul untuk dekat dengan Allah, berkumpul untuk mendapatkan ampunan Allah, dan berkumpul untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jauh lebih mulia daripada apa yang menjadi orientasi manusia dalam urusan-urusan dunia mereka. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang terbaik, yang tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita suri tauladan yang paling aman dari jebakan iblis dan bala tentaranya. Siapapun yang ingin selamat dari jebakan-jebakan iblis, tidak ada cara untuk selamat kecuali hanya dengan mengikuti, meneladani wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini di dalamnya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam keutamaan-keutamaan duduk bermajlis ta'lim. Di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling memahami, saling mempelajari ayat-ayat Allah itu sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya dari keutamaan duduk bermajlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara duduk bermajlis ilmu fadilahnya adalah pengampunan dosa. Bahwa dosa orang duduk di majlis ilmu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dalam Sahih Bukhari bahwa
bahwa Allah memiliki para malaikat yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majelis-majelis ilmu. Itu yang tadi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi oleh para malaikat. Bahwa ada di antara malaikat Allah yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, tanadau, mereka saling memanggil, halumma ila dzikr, mari kemari duduk di majelis zikir, duduk di majelis ibadah, duduk di majelis yang di dalamnya diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agamanya dan syariatnya. Sehingga mereka saling tumpang tindih duduk mendengarkan majelis ilmu, hadir di majelis ilmu sampai ke langit dunia. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan bahwa kita mengimani seluruh yang dikatakan Nabi di dalam hadis yang sahih tanpa sedikit pun keraguan. Setelah majelis ilmu bubar, sebahagian mereka menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu yang duduk di majelis-majelis ilmu? Para malaikat mengatakan mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, lalu bagaimanakah kalau mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih giat lagi, mereka akan lebih tamak lagi beribadah kalau mereka pernah melihat surga. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat mengatakan mereka takut nerakamu ya Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Qalu ma ra'auha, malaikat mengatakan mereka tidak pernah melihat neraka engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih keras lagi, lebih kencang lagi larinya menghindar dari neraka. Lebih akan bersangatan mereka untuk menghindar dari neraka itu. Kata Allah kemudian kepada malaikatnya, dan ini yang kita harapkan, maka saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku ampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah keutamaan yang mulia, yang luar biasa di dalam duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat mengatakan, inna fihim rajulan ja'a li hajah, ada orang yang datang di majelis itu tidak untuk majelis ilmu, tapi ada hajat. Akhirnya membuat dia duduk di majelis ilmu karena suatu hajat, tidak tujuannya ilmu itu. Allah mengatakan, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis, mereka adalah kaum, orang yang duduk di sampingnya tidak akan sengsara dan tidak akan binasa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, semoga keutamaan-keutamaan ini selalu Allah berikan kepada kita di dalam majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Itu harapan kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, semua kita yakin dan percaya biiznillahi azza wa jalla, semua kita mengimani bahwa suri tauladan terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diulang-ulang oleh Nabi dalam khutbahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad. In asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling luar biasa adalah kitabullah azza wa jalla. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, di dalamnya Allah tabaraka wa taala telah menerangkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan. Tidak ada apapun yang kita butuhkan dalam kebaikan dunia dan akhirat
Bukan hanya di akhirat saja. Kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan apa yang kita butuhkan sudah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabullah, dan sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Sebaliknya, ada iblis yang ingin menyeret kita keluar daripada tuntunan itu, yang ingin menyeret kita keluar dari petunjuk tersebut, dan dia telah mendeklarasikan umurnya dan usianya untuk itu. Dia ingin menjauhkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Allah, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaikan dua kutub. Kutub yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia kepada ridho Allah dan surganya. Dan kutub yang kedua adalah iblis dan bala tentaranya yang mengajak kepada keluar daripada jalan Allah dan keluar daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ikhwani wa akhwati fid din, untuk selamat dari godaan iblis laknatullahi alaih, caranya kembalikan kepada wahyu. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan keselamatan dari godaan iblis, jebakan iblis yang sangat dahsyat dan sangat banyak, kecuali berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, berpegang teguh kepada wahyu yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu, semua manusia akan hanyut dalam godaan iblis. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan iblis dengan logika kita, karena iblis melalui logika yang sudah pengalaman luar biasa. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan iblis dengan pengalaman hidup kita. Berapa pengalaman hidup kita? Iblis sudah hidup sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki ke permukaan bumi. Bahkan iblis sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan. Sampai sekarang dia masih hidup. Berapa pengalaman hidupnya? Dan hidupnya untuk menggoda kita, hidupnya untuk menjauhkan kita daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu iblis mengupdate terus cara menyesatkan kita. Terus dibuat cara-cara baru, terus dibuat teori-teori baru untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Cara selamat dari godaan iblis, kembalikan kepada tuntunan yang ada. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang antum ketahui bersama yang telah disampaikan oleh panitia, kajian kita adalah tentang bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk melihat dunia. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menatap dunia. Dan ketahuilah, iblis akan menyuruh kita, menggoda kita untuk menatap dunia berbeda dengan apa yang Allah katakan, berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena apapun yang keluar dari apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah katakan, pasti ada mudarat, pasti ada mafsadah. Sedikit atau banyaknya pasti ada. Jangankan salahnya terlalu parah, penyelisihannya terlalu jauh, keluar saja dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau tidak haram, ada mudarat untuk manusia. Ada mudarat untuk manusia. Contoh, apabila kita berbicara pemotongan hewan kurban, kita lihat apa yang dilaksanakan Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, maka kita akan saksikan pelaksanaan hewan kurban di zaman Rasul. Siapa yang akan berkurban, masing-masing menyembelih hewan kurbannya, masing-masing memotong-motong hewan kurbannya, kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, dan sebahagiannya mereka masak di rumah untuk dimakan, karena sunnah makan dari sembelihan kurban.
Begini pelaksanaannya di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kaum muslimin sudah banyak melakukannya tidak seperti itu. Kaum muslimin keluar dari tata cara itu. Dan tidak ada ulama yang mengatakan haram. Cara yang sekarang kita lakukan, tak ada ulama yang mengatakan haram. Bahwa sembelihan kurban kita serahkan kepada panitia, lalu panitia yang mengelolanya, panitia yang mengerjakan semuanya. Yang ingin anak katakan adalah apa yang kita sekarang banyak kita lakukan ini sudah keluar dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar dari apa yang biasa dan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena katakan pasti ada mudarat. Walaupun itu belum menyelisih dalam arti kata haram, tidak masuk ke dalam larangan haram, tapi dengan cara tak sama dengan apa yang Rasul katakan, mudarat. Tak sama dengan apa yang ada di zaman Rasul, mudarat akan datang. Dan di zaman gini kita sudah tahu semuanya apa mudarat-mudarat yang terjadi ketika hewan kita titipkan orang lain, dalam tanda kutip panitia. Dengan banyaknya orang yang tidak amanah, banyaknya penipuan di dalam aksi penyembelihan hewan kurban, banyaknya orang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Hewan kita yang tidak boleh untuk dijual, mereka jual. Panitia mendapatkan upah dari daging kurban, padahal tidak boleh. Kalau upah itu sudah transaksi. Sementara ini sesuatu yang sudah lillahi ta'ala, tidak boleh ditransaksikan. Seorang yang berkurban akhirnya sulit untuk mendapatkan langsung hewan kurbannya, padahal ada sunnah memakan dari daging kurban. Terjadi penipuan harga. Ana tidak berbicara panitia di masjid ini ya. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kita bicara umum, global manusia. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang jualan hewan kurban dan mereka menyaksikan atau menyatakan kepada kita hal-hal yang mereka temukan di dalam aksi para panitia kurban. Yang kemudian pembelian segini dilaporkan segini, setelah itu ngambil lagi keuntungan dari penjual hewan kurban dan semacam, dan itu masuk kantong pribadi. Lihat terjadi mudarat padahal pindah dari sesuatu yang diajarkan, yang dikerjakan Nabi kepada sesuatu yang belum haram. Bayangkan kalau yang pindahnya adalah perpindahan kepada yang haram, akan mudarat yang ada ketika itu. Intinya adalah iblis akan selalu berusaha membuat kita jauh daripada tuntunan itu. Karena ia tahu dia akan memasukkan kita ke dalam mudarat-mudarat yang tiada tara, mudarat-mudarat yang tiada terhingga. Pada kesempatan kita kali ini kita ingin berbicara tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mentarbiyah kita, mendidik kita untuk menatap dunia dengan tatapan yang benar. Karena kalau kita tidak dididik oleh Allah, kita tidak kembalikan kepada apa yang Allah sampaikan, tidak kita kembalikan kepada apa yang diwahyukan Allah, sangat tidak tertutup kemungkinan kita salah dalam menatap dunia. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran di akhir surat Luqman. Ayat kedua terakhir dari surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dalam bahagian terakhir daripada ayat Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Allah sudah memberikan wanti-wanti, hai manusia, kalian hidup di dunia,
Jangan sampai dunia menipu kalian. Berarti dunia punya tipuan-tipuan. Kalau kita tidak ikuti tuntunan yang ada, kita akan tertipu. Karena sering dunia itu terlihat tidak seperti hakikat. Sehingga dunia sendiri penuh tipuan. Kemudian Allah katakan wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai menipu kalian tentang Allah dan apapun yang datang dari Allah, jangan sampai menipu kalian si tukang tipu yang sangat mahir. Gharur adalah orang yang sangat mahir menipu. Dan kerjaannya nipu terus. Dan maksud daripada di sini tukang tipu adalah iblis. Allah ingatkan kita kepada dua tipuan di dalam ayat ini. Pertama tipuan dunia, kedua tipuan iblis. Dan tipuan iblis lebih berbahaya. Namun manakala tipuan iblis bersatu dengan tipuan dunia, dia semakin parah, semakin berat. Hal yang sama Allah katakan di dalam Al-Quran surat Fatir, sangat mirip dengan ini. Tidak perlu kita bacakan, silakan kembali kepada surat Fatir ayat yang kelima. Kalimatnya mirip atau ayatnya sangat mirip sekali, silakan dicatat sebagai dalil, sebagai argumentasi bahwa dunia punya tipuan dan iblis juga seorang yang sangat mahir menipu. Selalu anak ingatkan saudara-saudari anak kaum muslimin dan muslimat, dan anak ingatkan diri anak pribadi, belum tentu apa yang kita lihat di dunia ini seperti itulah hakikat daripada dunia itu. Sering sekali mata kita menatapnya salah. Sering sekali penglihatan kita keliru terhadap dunia. Sering sekali, Pak. Kita ambil satu contoh. Kita mengira orang-orang yang tertawa, terbahak-bahak di atas maksiat, hidup penuh dengan kebahagiaan. Karena tampilannya tampilan orang bahagia, tampilan orang happy, tampilan orang enjoy, tampilan orang yang selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu tertawa. Dan akhirnya kita terpesona dan kita anggap itu akan memberikan kebahagiaan. Salah ternyata. Ternyata itu memberikan kesempitan hidup. Ternyata itu memberikan kehidupan yang tidak nyaman. Ternyata itu mencabik-cabik kebahagiaan manusia di permukaan bumi. Tak terlihat seperti, hakikatnya tidak seperti kelihatannya. Sebaliknya orang yang menangis sepertinya menderita, padahal tidak. Kalau tangisannya tangisan yang diinginkan sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka dan Rasulullah SAW ajarkan, sehingga Allah menyuruh kita perbanyaklah tangis dan sedikitkan ketawa. Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Perbanyak menangis dan sedikit tertawa. Seolah-olah tangis akan memberikan apa? Kesengsaraan, karena mata kita selalu menatap air mata adalah penderitaan. Ternyata menangis karena Allah, menangis karena ketaatan kepada Allah, menangis karena ingat akhirat, menangis karena ingin keselamatan di akhirat, menangis karena permintaan ampun kepada Allah, di dalamnya penuh dengan kebahagiaan luar biasa yang tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sudah menangis ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW sering menangis, Abu Bakar orang yang sering menangis, Umar menangis, dan orang-orang saleh
Apabila kita buka lembaran biografi mereka, selalu ada cerita tentang tangisan-tangisan mereka. Dan sampai sekarang ini masih diriwayatkan kepada kita bagaimana tangisan-tangisan orang saleh. Mungkin di antara antum sudah menerima sebahagian daripada informasi itu. Seorang yang memberikan nasihat, ulama yang memberikan nasihat, lalu dia menangis. Seorang yang membaca Al-Quran dari para qurra internasional, lalu dia menangis membaca Al-Quranul Karim. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup. Subhanallah, kelihatannya dia menangis, ternyata dia tangis itu memberikan kebahagiaan. Artinya anak ingin menekankan bahwa dunia sering terlihat beda dengan, dunia itu ternyata beda dengan apa yang kita lihat. Termasuk antum-antum sekarang ini. Kita sekarang ini, antum, termasuk ana dan kita yang hadir ini, sering orang lain yang tidak tahu apa yang kita rasakan merasa, kok apa sih enaknya duduk di majelis seperti itu, sempit-sempit, kena tempias hujan. Ada yang kena tempias hujan di belakang? Alhamdulillah. Empet-empetan, duduk bersila, capek 2 jam setengah. Apa sih enaknya? Kata mereka, apa yang antum rasakan? Keadaan antum ini berbeda dengan orang yang sedang tertawa, orang yang sedang berjoget, orang yang sedang enjoy di atas kemaksiatan. Tapi mereka tidak bahagia dan antum merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga antum tidak mau meninggalkan hal-hal yang seperti ini karena kebahagiaan itu terasa. Jadi dunia ini sering fata morgana, berbeda dengan yang terlihat, dengan hakikat yang ada. Oleh karena itu Allah memperingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia menipu kalian. Mari kita lihat tuntunan-tuntunan syariat. Pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, menyuruh kita untuk melihat dunia ini adalah sesuatu yang kerdil, sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang mahal. Terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 38 dan surat An-Nisa ayat 77. Di dalam surat An-Nisa ayat 77 Allah mengatakan kepada kita, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. An-Nisa ayat 77. Ketemu kah? Alhamdulillah. Qul, katakanlah, mata'ud dunya qalil, perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit. Allah menyuruh kita dalam ayat ini untuk menatap dunia dengan tatapan yang benar. Ketika Allah mengatakan mata'ud dunya qalil, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu adalah kehidupan, kenikmatan memang dia adalah kenikmatan, dia perhiasan dunia yang memberikan kenikmatan, namun kenikmatan yang sedikit, secuil. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, namun akhirat dialah yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari. Pernah makan kurma? Pernah makan kurma? Nah, kurma itu pembungkusnya di dalam apa di luar? Di dalam. Dia berbeda sedikit daripada kebanyakan buah-buahan. Justru yang dibungkus adalah bijinya. Nah,
Apabila kita makan kurma, ketemu biji di dalam, ada bungkus pembalut biji, kulit pembalut. Itu disebut dalam bahasa Arab fatil. Maka senada dengannya apabila kita memakan salak misalnya, itu ada kulit tipis pembalut buah itu, bukan yang di atas, yang di bawahnya, yang di dalam, yang tipis itu disebut fatil. Wala tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizolimi walau setipis itu. Kalian tidak akan dizolimi. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi apapun dan siapapun. Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita adalah bahagian daripada firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Di dalam surat At-Taubah, hal yang sama Allah katakan di bagian akhir daripada ayat, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia, tidaklah kenikmatan-kenikmatan dunia dibandingkan akhirat kecuali qalil, sesuatu yang sedikit. Ini Allah mengajarkan kita, hai manusia, tataplah dunia itu kerdil dan kecil. Ini Allah Taala menyuruh kita memperhatikan dunia dan menatap dunia dengan tatapan yang benar. Karena ini petunjuk, ini hidayah. Ini hidayah dari Allah, ini petunjuk dari Allah bagaimana kita menatap dunia. Ternyata Allah menyuruh kita menatap dunia kecil dan kerdil. Bukan hanya Allah, Rasul pun melakukan hal yang sama. Rasul SAW pun mengatakan kepada kita bahwa untuk menatap dunia kerdil dan kecil. Riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah. Cukup satu hadis ini kita bawakan. Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqal kafira minha syurbata ma." Seandainya di sisi Allah nilai dunia ini sama dengan nilai sayap nyamuk, kalau segitu di sisi Allah nilai dunia ini, maka Allah tidak akan mau memberikan orang kafir setetes minuman pun. Sekali tegukan minuman pun Allah tidak akan berikan kepada orang kafir. Sekiranya di sisi Allah dunia ini senilai, setara dengan sayap nyamuk, berarti dunia ini di sisi Allah jauh lebih hina daripada sayap nyamuk. Sehingga Allah berikan bukan hanya minuman kepada orang-orang kafir, minuman, kenikmatan-kenikmatan dunia, harta dan semacamnya Allah berikan kepada mereka, karena itu hal yang hina di sisi Allah, hal yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita kembalikan kepada aplikasi kita dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan kesehari-harian kita. Apakah kita mengkerdilkan dunia dalam tatapan kita atau sebaliknya? Dan hanya kita yang bisa menjawab, karena kita yang tahu diri kita. Apakah menurut kita dunia ini kerdil, hati kita mengkerdilkannya, atau menurut kita dunia ini besar, dunia ini mahal, dunia ini suatu yang harus dikejar, harus diperhatikan, harus benar-benar dijadikan tumpuan perhatian yang luar biasa. Bagaimana kita menatap dunia? Seandainya kita menatap dunia sesuai dengan apa yang Allah katakan, kita di atas petunjuk. Dan seandainya tidak seperti yang Allah katakan, berarti kita sudah lari daripada tatapan yang benar terhadap dunia. Kita sudah salah dalam menatap dunia. Dan hanya kita yang bisa menjawab bagaimana pandangan kita terhadap kenikmatan dunia ini. Allah menyuruh kita untuk mengatakan kecil, nggak ada apa-apa. Udah, jangan terlalu pedulikan. Maksud jangan terlalu pedulikan bukan meninggalkan, tapi hati tidak terlalu membesarkannya. Hati tidak membangga-banggakan dunia. Hati tidak menjadikannya sesuatu hal yang sangat berharga yang harus segala-galanya dihabiskan, segala-galanya dikorbankan untuk itu. Tidak. Kita berusaha, kita bekerja, kita membuka usaha, karena itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan itu adalah hal yang harus kita jalankan. Sekaligus itu adalah fitrah kita. Kita akan berjalan di atas itu. Namun beberapa yang Allah berikan, alhamdulillah, kita tidak jadikan itu adalah tumpuan segala sesuatu dan segala yang harus kita habiskan
usia kita, umur kita, usaha kita untuk dunia, enggak. Karena dia sesuatu yang kerdil dan kecil. Seberapa banyak pun yang kita dapat tetap kerdil dan kecil. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala ketika berbicara tentang nikmat Qarun pun, Allah bicara tentang orang-orang yang beriman dan berilmu di zaman Nabi Musa alaihi salam, mengatakan enggak apa-apa, enggak ada apa-apanya kenikmatan Qarun itu. Itu Qarun punya loh, Pak. Karena mereka sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala didik kepada mereka untuk menatap dunia. Maka jangan pernah besarkan dunia di hati kita. Selalu tatap dunia itu kerdil, selalu tatap dunia itu kecil, selalu tatap dunia itu sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang ya remehkan. Allah menyuruh kita meremehkan dunia. Yang tidak diremehkan itu akhirat. Apabila kita sudah salah, kemudian kita membesarkan dunia, ketahuilah sebaliknya akan terjadi. Ketika kita membesarkan dunia, akibatnya akhirat yang akan kita remehkan. Dan itu berbahaya. Dan betapa banyaknya orang yang terlalu mengeluh-elukan dunia. Dan betapa banyaknya orang yang selalu sekarang menilai segala sesuatu dengan dunia. Ketika orang itu punya harta ini, kemudian diagungkan, dielukan, dan segala usaha tidak perlu halal haram untuk dunia. Ini akibat berbahaya dari menatap dunia. Dia merasa dunia itu suatu hal yang sangat penting dan teramat penting. Sehingga kesalahannya menatap dunia membuat dia kemudian salah dalam bertindak. Lihat betapa banyaknya orang mengorbankan agamanya untuk dunia. Lihat betapa banyaknya orang yang tidak mau kembali kepada agama karena dunia. Lihat betapa orang yang malas meninggalkan apa yang dia lakukan padahal dia itu tahu salah karena dunia juga. Semua itu berasal dari salah menatap. Karena membesarkan. Seandainya dia remehkan seperti yang Allah ajarkan, seandainya dia remehkan seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan rela mencampakkan yang remeh untuk mendapatkan yang besar. Di akhirat, di surga, ada tempat untuk meletakkan cambuk. Nabi yang mengatakan, Allahu a'lam bagaimana nanti prakteknya, kita tidak tahu karena surga adalah suatu yang gaib. Nabi mengatakan ada tempat di dalam surga. Jadi di surga itu ada cambuk dan ada tempat untuk meletakkan cambuk itu. Ada wadahnya. Wadah tempat meletakkan cambuk di surga milik seseorang di surga, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tidak bicara ranjangnya ya akhi. Kita tidak bicara istananya, kita tidak berbicara kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar daripada sekedar tempat wadah meletakkan apa? Cambuk. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat kalian nanti meletakkan cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat bagaimana Nabi mendidik kita untuk mengkerdilkan dunia apabila kita tahu apa yang ada di akhirat. Maka berhati-hatilah menatap dunia, jangan besarkan dunia. Jangan kita marah karena dunia, jangan kita ridho karena dunia. Marah dan ridho jangan berikan karena dunia. Gak ada yang perlu diemosikan karena urusan dunia. Tak ada yang perlu membuat kita harus meletakkan ridho kita, meletakkan murka kita, marah kita, emosi kita karena dunia. Jangan. Untuk apa? Suatu yang kerdil. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini kehidupan yang sangat teramat singkat, bukan kehidupan yang panjang. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surat Al-Ma'arij, di dalam surat Al-Ma'arij Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengajarkan kita untuk menatap dunia ini adalah sesuatu yang
yang sebentar. Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu masih jauh, masih lama lagi kiamat itu. Wa narahu qariba. Kami melihat kiamat itu sudah dekat. Ini soal waktu. Soal waktu di mana kita memandang akan terjadinya kehancuran untuk dunia beserta isinya masih lama lagi, masih jauh. Allah mengatakan enggak, dia sudah dekat. Kalau hari kiamat Allah katakan dekat, singkatnya dari turunnya ayat ini sampai terjadinya hari kiamat Allah katakan waktu yang singkat, waktu yang dekat, apalagi umur kita. Berapalah umur kita dibanding usia dunia yang sudah berlalu dari turunnya ayat ini sampai nanti terjadinya hari kiamat? Kita tidak tahu berapa tahun lagi hari kiamat. Yang sudah berlalu dari turun ayat sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih, dan kita tidak tahu berapa tahun lagi ke depan, apakah 1500, berapa kita nggak tahu. Allah katakan itu waktu yang sangat dekat. Kalau itu ya waktu yang sangat dekat padahal dia ribuan tahun, lalu bagaimana dengan usia kita? Bagaimana singkatnya usia kita di permukaan bumi ini? Maka di dalam ayat ini Allah ingin memberikan kepada kita keterangan bahwa umur dunia ini tinggal sedikit lagi. Apalagi usia kita di permukaan bumi jauh lebih singkat lagi, jauh lebih sedikit lagi usia kita di permukaan bumi. Dan syaitan berusaha untuk kita melihatnya masih panjang, masih belum kematian, masih lama kematian. Lanjutkan terus. Akhirnya apa? Kita merasa usia kita masih panjang, berbeda dengan apa yang Allah katakan, berbeda dengan apa yang Allah ajarkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berpacu-pacu banyak, at-takatsur berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum dari kata-kata zara yazuru yang artinya ziarah. Makna ziarah di sini sampai kalian masuk ke kubur dan keluar lagi dari kubur itu. Kalau kita katakan sampai kalian masuk kubur, kalimat masuk tidak mewakili makna keluar dari kubur. Masuk ya masuk saja, nggak ada arti, nggak ada makna apa? Keluar. Tapi kalau ziarah punya makna datang dan meninggalkan tempat. Maka Allah menggunakan kalimat ziarah hatta zurtumul maqabir. Dunia dan percaturannya, dunia dan perlombaan di dalamnya berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian sampai kalian meninggal dunia, sehingga kalian ziarah ke dalam kubur dan kalian akan meninggalkan kubur itu. Dan umur kita di alam akhirat, di alam barzakh, tak tahu kita berapa panjangnya. Nabi kita sudah 1400 tahun lebih di dalam kubur. Demikian juga dengan para sahabat. Dan itu pun masih Allah hitung ziarah. Ziarah waktu yang pendek. Allah masih hitung apa? Allah masih mengatakan itu hanya waktu ziarah, sebentar di alam barzakh itu. Kemudian kalian akan meninggalkan lagi alam barzakh. Allah memakai kata-kata ziarah, dan ziarah mengandung makna singkat. Gak pernah kita ziarah kubur 5 hari 5 malam, gak pernah kan? Mana ada orang ziarah kubur 5 hari 5 malam? Ziarah itu waktu yang sangat singkat, paling 1 jam, 2 jam. Akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ketika Allah mengatakan umur kita di alam barzakh bagaikan ziarah, menunjukkan bahwa umur kita di alam barzakh pendek dan singkat. Lalu bagaimana dengan umur kita di permukaan bumi? Lebih singkat lagi, lebih pendek lagi daripada usia kita di alam barzakh. Seandainya kejadian hari akhirat masih 1000 tahun lagi, berarti 1000 tahun kita di alam barzakh, dan itu pun hanya dihitung ziarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa usia kita di permukaan bumi?
Syaitan tidak mau kita menatap dunia ini singkat. Dia ingin mengajarkan kita masih panjang kehidupan ke depan. Apalagi para pemuda, para pemudi masih panjang kali. Kalian masih panjang lagi. Oh, siapa yang bilang panjang? Sehingga akhirnya ketika syaitan berhasil menanamkan kepada kita panjang lagi, salah tatap kita dunia, akhirnya kita berjuang untuk sesuatu yang sangat panjang lagi, masih banyak harapan-harapan di depan, padahal belum tentu. Dan ini menjebak. Nabi SAW ketika mengajarkan kita salat, kata Nabi, salatlah kamu bagaikan orang yang setelah salat tinggalkan dunia. Dan hadisnya sahih. Shalli salata muwaddi', salatlah kamu bagaikan salat orang yang akan meninggalkan dunia setelah salat. Berarti Rasul mendidik kita untuk melihat umur kita singkat. Setelah salat ini kita meninggal, Rasul tidak ajarkan kita menatap panjang-panjang. Dan ketika manusia merasa terlalu panjang lagi umurnya, sering sekali taubat diundur. Sering sekali kembali ke rumah Allah diundur. Sering sekali mempelajari agama Allah diundur. Sering sekali meninggalkan maksiat diundur. Nantilah setelah pensiun, siapa yang jamin antum ketemu pensiun? Nggak ada jaminan antum akan ketemu dengan pensiun. Terjadi mudarat, mengundur-ngundur, dan kita tidak tahu kematian datang. Karena waktu azan sudah masuk, kita dengarkan kumandang azan. Mohon perhatian kepada para jemaah untuk maju merapat ke depan karena yang di luar masih penuh, dan kalau masih ada kesempatan untuk merapat ke depan lagi. Kalau masih ada ruang maksudnya. Tambah rapat, tambah nikmat, percayalah nanti. Silakan yang di luar untuk masuk sebagian. Kita dulu pernah merasakan sholat jarang-jarang. Antara kaki kita dengan kaki saudara kita kiri kanan kita pisah. Dan sekarang kita sudah merasakan sholat rapat-rapat. Bahu kita bertemu bahu dia, kaki kita bertemu kaki dia. Yang dulu kita anggap ini meresahkan ketika sholat. Sekarang ketika dua-duanya sudah kita jalani, yang lezat yang mana? Yang rapat ternyata yang lezat. Coba lihat tuh. Coba lihat tadi. Nggak sesuai dengan yang terlihat. Yang terlihat kan enak sendiri-sendiri kan. Pisah ini. Bahu kita antara bahu dia pisah segini. Kaki kita dengan kaki saudara kita pisahnya segini. Nggak bertemu. Kita sudah pernah hidup di dunia itu, di ibadah yang seperti itu maksud ana. Iya. Iya kan? Ngaku aja. Dan kita sekarang alhamdulillah sudah sholatnya rapat, pertemukan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu kita bertemu. Alhamdulillah kita merasakan kenikmatan yang kita rasakan sekarang yang tidak dirasakan oleh orang dulu, oleh kita yang dulu ketika kita rapat-rapat. Demikian juga dengan duduk di majelis taklim. Rapat-rapat duduk di majelis taklim, di pinggiran masjid semuanya sanderan, selonjoran, ustadznya ngomong di depan. Jauh-jauh, lapang-lapang Masya Allah sampai selonjor gitu lapangnya. Sekarang kita duduknya rapat-rapat begini subhanallah. Kadang-kadang sulit untuk gerak. Mana yang lezat? Majelis taklim yang sanderan atau majelis taklim yang rapat-rapat seperti ini? Subhanallah. Dunia selalu di luar, beda dengan apa yang terlihat secara zahirnya. Nah, belajarlah itu terus. Belajarlah terus yang seperti itu karena antum akan menyaksikan hal yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Bahwa tak seperti yang terlihat. Berikutnya firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 55. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 55 tentang harta yang banyak yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Dunia tidak? Dunia, di dalamnya ada tipuan, hati-hati. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum."
Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub, membuat engkau takjub. Jangan sampai harta mereka membuat engkau takjub. Wala auladuhum, tidak juga keturunan-keturunan mereka, jangan sampai membuat engkau takjub. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia ini. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di kehidupan dunia. Allah ingin mengadab mereka dengan anak keturunan mereka di permukaan bumi. Tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan akan melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Jadi kalau ada di antara kita melihat orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah, pelaku-pelaku maksiat di atas kemewahan, lalu kita mengatakan, wow, alangkah nikmatnya hidup mereka, antum sudah bertabrakan dengan apa yang Allah didik kepada antum soal menatap dunia yang ada pada orang-orang kufar. Salah. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka, padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Kemudian kita melihat mereka berada dalam kenikmatan. Inna asdaqal hadits kalamullah, kembali kepada kita pada muqaddimah tadi. Perkataan yang paling benar perkataan Allah, yang tidak akan mungkin salah. Maka keberadaan harta yang melimpah pada orang kufar, azab dari Allah kepada mereka. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, kita wajib yakin bahwa Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Dan inilah tata cara kita menatap orang-orang kufar dengan kekayaan mereka. Kita puji kekayaan itu. Kita yang saya maksud adalah kaum muslimin secara umum, secara totalitas dan mayoritas, bukan kita dalam makna personil. Coba kita lihat betapa senangnya manusia sekarang ini membaca miliarder-miliarder dunia, manusia-manusia terkaya di Asia Tenggara. Lihat berapa kekayaan selebriti-selebriti dunia yang rata-rata kufar. Ronaldo sekali nendang dapat berapa miliar. Manusia suka membicarakan itu. Tumbuh di hati mereka mengagungkan dunia atau membesarkan dunia dan menganggap dunia itu suatu hal yang akan mendatangkan nikmat yang luar biasa kepada mereka, padahal Allah mengatakan hal yang berbeda. Itu azab untuk mereka. Dan bagaimana mungkin kita akan kagum dengan azab yang Allah kirim kepada orang-orang kufar dari harta itu? Hal yang sama sebagai penambah dalil saja, ayat surat Taubah ayat 85. Kalau tadi ayat 55, hal yang sama di ayat 85. Allah mengatakan Allah akan azab dia dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana kita akan menatapnya sebagai kenikmatan? Sehingga anak pernah ditanya dalam sebuah pertanyaan tertulis, Ustadz, kenapa Allah lebih sayang kepada orang kafir dibanding kepada orang Islam? Subhanallah. Orang-orang kafir diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, usaha mereka melimpah ruah, usaha mereka lancar, sementara tidak kepada orang-orang yang Islam. Kenapa Allah lebih sayang kepada orang kafir dibanding orang Islam? La haula wala quwata illa billah. Anda tidak mengerti apa yang Allah katakan kepada Anda. Anda tidak mengerti wahyu yang Allah turunkan kepada Anda karena Anda tidak belajar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita mengatakan bahwa pernyataan ini batil. Sebelum kita menjawab kasih sayang soal kasih sayang, pertama kita katakan pernyataan ini batil.
Mata antum melihat orang kafir yang di lapangan rezekinya. Apakah di sana sini tidak banyak juga orang kafir yang sempit rezekinya? Banyak juga, cuman mata antum tidak melihat itu gitu loh. Jadi tidak semua orang kufar di lapangan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah antum melihat orang muslim semuanya sempit rezekinya? Enggak juga, banyak yang di lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dibalik aja? Lihat orang-orang kafir yang disempitkan rezekinya, lihat orang muslim yang di lapangan rezekinya. Jadi pernyataannya 100% benar. Ada orang kufar yang di lapangan rezeki duniawi oleh Allah, ada juga yang disempitkan. Ada orang muslim yang di lapangan dunianya, hartanya oleh Allah, dan ada yang disempitkan. Kenapa antum harus melihat yang kafir yang dilapangkan, yang muslim yang disempitkan? Antumnya yang mata antum melihat harta terus sih. Itu pertama, salah cara melihatnya juga salah. Ada yang dimudahkan Allah, ada yang disempitkan, dan itu sama. Orang kafir, orang muslim sama. Ada yang dimudahkan dan ada yang disempitkan. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lapangkan dunia untuk sebahagian orang yang Allah inginkan, dan Allah sempitkan untuk orang-orang yang Allah inginkan. Yang kedua, bahwa itu tidak menunjukkan kasih sayang. Kalaulah kasih sayang Allah terlihat dari harta, dinilai dari harta, pasti orang yang paling dicintai Allah dan disayangi Allah seorang lelaki yang bernama Qarun. Kalau itu tanda kasih sayang Allah. Dan kenapa Allah kemudian menjadikan Nabi Muhammad seperti itu kehidupannya? Kalau kehidupan Nabi kita Muhammad SAW terlihat bergelimang harta atau tidak? Tidak bergelimang harta, berarti Allah nggak sayang kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah mentakdirkan kehidupan Nabi Muhammad seperti itu. Sehingga tidur beralaskan alas tikar yang kasar, yang tidak halus. Sehingga di rumah beliau terlihat makanan sering tidak ada. Sehingga beliau berpuasa. Dan beliau pernah mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar, mengurangi tekanan lapar di perut. Dan beliau pernah 3 bulan lamanya tidak masak apa-apa di rumahnya, karena memang tidak ada yang akan dimasak itu. Hidup hanya makan kurma dan air. Dan itu bukan bukti bahwa Allah benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudut pandang yang sangat salah dan keliru. Jadi mulai saat ini antum merubah. Kalau antum melihat orang yang tidak sesuai dengan, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah, dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Baru antum sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada antum di dalam Al-Quran. Katakan kepadanya selamat menderita. Karena mustahil Allah salah. Mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Seorang kafir yang sangat kaya raya di Indonesia ini, tidak perlu kita sebutkan perusahaannya, antum pasti tahu. Kalau anda sebutkan nanti ketahuan orangnya. Dia berkata kepada supir pribadinya, kamu itu hidupnya lebih nikmat daripada saya. Supir pribadi, Pak. Hidupnya kamu itu lebih nikmat daripada hidupnya saya. Ini pengakuan yang tulus dari orang yang tidak beriman. Ala kulli hal, jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin azab mereka dengan harta itu. Jangan salah tatap. Berikutnya firman Allah di dalam Al-Quran, surat Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepadaku, tidak beribadah kepadaku dan berpaling daripada ibadah itu, berarti tidak mau beribadah alias berbuat maksiat,
tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Hidupnya tidak nyaman, hidupnya menderita. Maka pelaku maksiat hidup dalam penderitaan, siapapun dia. Dan jangan sampai yang tadi sudah kita sempat katakan, tawa canda mereka, kebahagiaan fata morgana yang ada pada kehidupan mereka, glamornya kehidupan mereka, terasa nyamannya menurut pandangan mata kehidupan mereka, itu justru kita menganggap bahwa mereka berada dalam kenikmatan. Allah mengatakan mereka dalam kehidupan yang sangat sempit. Mereka menderita dalam kehidupannya karena maksiat mengandung penderitaan, mengundang penderitaan di permukaan bumi, bukan mengundang kenikmatan. Sebaliknya, ayat yang tadi telah kita bacakan, surat At-Taubah ayat 82, falyadhaku qalila walyabku katsira. Hendaklah mereka sedikit tertawa dan hendaklah mereka banyak menangis, karena di sanalah kebahagiaan itu berada. Hendaklah mereka banyak beribadah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Banyak berzikir dan beribadah kepada Allah, karena di sanalah jiwa mereka menjadi tenang dan tentram. Maka apa yang kita rasakan, ketentraman yang kita rasakan, itu buah daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang-orang yang tertipu dan melihat tawa canda pelaku maksiat, lihat tertawanya pelaku maksiat, lihat leluconnya pelaku maksiat, dianggap mereka berada dalam kenikmatan hidup. Salah. Mereka salah tatap dan salah pandang. Justru orang yang rajin berpuasa, dialah orang yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Orang yang rajin berinfak dan bersedekah, dialah yang akan mendapatkan kenikmatan. Orang yang rajin duduk di majelis ta'lim adalah orang yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Orang yang rajin membaca Al-Quran, dialah orang yang akan mendapatkan kenikmatan hidup. Orang yang mempersedikit waktu tidurnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bangun di malam hari, dialah orang yang akan banyak mendapatkan kenikmatan. Justru orang yang berjuang untuk agamanya dengan dunianya, dialah orang yang akan banyak mendapatkan kenikmatan. Lihatlah Rasul, dengan kehidupan Rasul tercinta SAW, beliaulah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia. Ini pandangan yang benar. Ketaatanlah yang akan mendatangkan kenikmatan dunia, bukan kemaksiatan. Dan lihatlah betapa banyaknya pemuda-pemudi kita yang tertipu dengan penampilan mereka yang menipu. Sehingga banyak pemuda-pemudi kita yang kaum muslimin dan muslimat yang merasa bahwa kehidupan mereka nyaman, kehidupan mereka nikmat, kehidupan mereka bahagia, sehingga jutaan atau tidak, kalau tidak puluhan ribu atau ratusan ribu, kalau tidak jutaan yang ingin menjadi seperti mereka. Itu karena mereka memandang bahwa pelaku maksiat berada di dalam kenikmatan. Lihatlah ketika dibuka kesempatan menjadi bintang, berapa yang mendaftar? Dan antum lebih tahulah urusan itu daripada ana. Karena ana orang daerah, ana nggak terlalu tahu. Antum orang ibu kota Jakarta, karena di sini letaknya banyak-banyak para bintang. Walaupun bintang-bintang maksiat, tapi begitu dibuka kesempatan menjadi bintang, puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan, tak tahu anak berapa yang mendaftar ingin jadi bintang itu. Ketika mereka jadi bintang di dalam kemaksiatan, kita katakan selamat menderita. Berikutnya, salah dalam menatap dunia. Hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengarkan saudaraku saudariku kaum muslimin, lihat bagaimana Rasul menatap dunia dan lihat bagaimana kita menatap dunia. Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada kalian wahai umat Islam. Tidak mengkhawatirkan kefakiran. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan justru dibentangkan kepada kalian kehidupan dunia. Dilapangkan oleh Allah selapang-lapangnya untuk kalian kehidupan dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu telah dilapangkan dan dibentangkan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba dalam kenikmatan dunia itu, dalam kelapangan harta itu, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk itu. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, dengan itu dunia menghancurkan kalian sebagaimana dia menghancurkan mereka. Apa yang dikhawatirkan Nabi untuk umatnya? Apa yang dikhawatirkan Nabi untuk umatnya? Justru kekayaan yang diperebutkan, justru kenikmatan dunia yang dilapangkan, kemudian terjadi musabaqah, saling kejar dunia itu. Itu yang dikhawatirkan Nabi kepada umat. Itu yang dikhawatirkan Nabi kepada orang yang sangat ia cintai, yaitu umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada umat Islam. Nabi justru mengkhawatirkan kelapangan dunia. Apa yang kita khawatirkan? Justru sekarang ini himbauannya takut apa? Takut kefakiran, takut kemiskinan, takut kefakiran, takut kemiskinan. Itu yang dipropagandakan. Sehingga sampai-sampai seorang dai mengatakan umat Islam itu wajib kaya. Subhanallah, berarti kalau tidak kaya berdosa? Karena kalimat wajib, lawan wajib adalah haram. Alangkah banyaknya orang-orang yang antum katakan berdosa, dari mulai zaman para sahabat sampai dunia kiamat. Kalau sampai mengatakan umat Islam wajib kaya, hanya dengan dalil umat Islam wajib membayar zakat. Apakah semua umat Islam wajib bayar zakat? Tidak. Orang Islam yang wajib bayar zakat hanya segelintir orang yang diwajibkan Allah zakat kepadanya ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia. Tidak semuanya. Berarti tidak semua umat Islam wajib bayar zakat. Namun dengan alasan itu kemudian dia katakan umat Islam wajib zakat karena wajib kaya, karena wajib bayar zakat. Dan zakat tidak mungkin kecuali oleh orang yang memiliki harta. Terus dikumandangkan harta itu harus, umat Islam tidak boleh miskin, umat Islam tidak boleh. Padahal Nabi mengatakan bukan itu yang Nabi takutkan kepada umat. Sampai keluar hadis palsu, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran mendekatkan orang kepada kekufuran. Antum kira harta tidak mendekatkan orang kepada kekufuran? Orang-orang yang berjatuhan ke dalam dunia kekufuran karena harta lebih banyak daripada kefakiran. Kenapa kita tutup mata kita dari satu sisi dan kita buka mata kita dari sisi yang lainnya? Lihat orang-orang yang berbuat syirik karena hartanya. Lihat orang yang kedukun karena ingin mencari harta. Lihat orang yang melakukan pesugihan karena harta. Lihat orang yang melakukan hal-hal yang haram karena harta. Lihat orang yang tidak perlu dihukum halal dan haram karena harta. Lihat orang yang menjual harga dirinya karena harta. Betapa banyaknya korban-korban yang berjatuhan karena fitnah harta. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi SAW kepada umat. Mal faqr akhsha alaikum. Tidak kefakiran yang kukhawatirkan kepada kalian. Dan hadis Nabi ini ketika Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan harta kepada Nabi SAW di malam hari, terdengar kabar di tengah para sahabat, mereka kemudian menghadap Nabi setelah sholat subuh. Nabi tersenyum dan mengatakan hadis ini, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada kalian. Yang aku khawatirkan justru
justru kekayaan itu. Ini dia beberapa poin yang ini kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana Allah tabaraka wa taala, bagaimana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menatap tatapan yang benar tentang dunia dan kehidupannya agar kita tidak salah. Kita tutup dengan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah punya 100 nikmat. Allah punya 100 rahmat. Yang satunya Allah turunkan ke permukaan bumi. Disitulah seluruh makhluk mendapatkan rahmat dan berbagi rahmat dan kasih sayang. Semuanya hewan, jin, manusia. Semuanya berbagi satu nikmat yang ada, satu rahmat yang ada itu. Sisanya Allah letakkan di dalam surga. Jadi seluruh kenikmatan yang ada di permukaan bumi, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, hewan pertama sampai hewan terakhir, itu hanya satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita perebutkan bersama, yang kita bagi bersama sesuai dengan kadaran bagian yang dibagikan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, semua jin, semua hewan. Apakah itu yang akan kita perebutkan? Atau kita saling berlomba-lomba memperebutkan 99 yang Allah siapkan di dalam surga? Dan rahmat Allah lebih banyak daripada itu. Rahmat Allah tidak terbatas. Namun Allah mengatakan satu yang Allah turunkan dan dibagi kepada seluruh makhluknya, dan kemudian 99 Allah letakkan di surga. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang bisa kita bawakan dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah, memberikan kepada kita sudut pandang yang benar tentang bagaimana menatap dunia, agar kita tidak tergoda, agar dunia tidak menggoda kita, dan agar iblis tidak menggoda kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta, dengan kenikmatan dunia, karena itu yang banyak mencampakkan manusia ke neraka. Waktu yang tersisa sebelum kita sholat, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat sebatas ilmu yang ada pada kita. Kalau ada ilmunya kita akan jawab. Boleh. Atau ini yang pegang. Bismillah. Ada beberapa persoalan yang masuk melalui WA, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apakah saya termasuk orang yang mengejar dunia apabila saya membuka warung untuk kebutuhan hidup? Ini pertanyaan dari Umahat, Ustaz, ya. Karena saya single parent dan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga. Dan dengan itu saya akan kehilangan waktu untuk menuntut ilmu. Bagaimana solusinya, Ustaz? Wah, ini terlalu mendalam. Terlalu mendalam mengambil pelajaran ini. Ya, terlalu mendalam. Kita tadi mengatakan kerdilkan dunia di hati. Ketika mengkerdilkan dunia di hati, itu tidak wajib harus mengkerdilkan, mengkosongkan dunia dari tangan. Silakan di tangan banyak atau sedikit, tergantung yang Allah mudahkan. Namun hati jangan besarkan. Sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan anggap dia nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu di akhirat. Sebesar apapun kenikmatan yang kita lihat ada pada orang lain, jangan anggap itu nikmat yang besar. Itu kecil. Yang besar itu ya apa yang bisa kita dapatkan yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Namun mungkin ibu yang mendengar, saudari kita yang mendengar terlalu dalam, sehingga mengira buka warung itu artinya sudah mengejar dunia. Bukankah Utsman bin Affan saudagar kaya? Apakah dia orang yang mencintai dunia, salah tatap terhadap dunia? Abdurrahman bin Auf, miliaran hartanya ketika ia meninggal dunia dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yang ada. Apakah itu pertanda bahwa beliau adalah orang yang mencintai dunia, yang mengejar dunia berlebihan? Enggak, ya. Hati mereka telah terdidik dengan ayat-ayat Allah, telah terdidik dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Mubarak, saudagar kaya. Sampai-sampai suatu hari beliau mengatakan kepada murid-muridnya, tahun ini saya akan pergi haji. Alangkah baiknya kalau seandainya kita haji bareng-bareng, sama-sama kita pergi haji. Maka yang berniat pergi haji besok kumpul di rumah. Ngumpul di rumah, diskusi bagaimana perjalanan. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi mengusulkan, alangkah baiknya kalau harta kita kumpulkan saja, nanti biar ana yang mengelola pengeluarannya. Jadi yang sudah siap harta untuk pergi haji, mari kita kumpulkan, biar keluar dari satu pintu untuk kita kelola dari satu pintu. Kira-kira begitulah dalam bahasa kita. Maka dibawakan harta mereka dan masing-masing diletakkan di dalam tempatnya yang diberi nama, terus sudah mereka pergi haji. Seluruh kebutuhan dari satu pintu. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Selama perjalanan ke kota Mekah, makanan, seluruh kebutuhan biaya safar. Sesampainya di kota Mekah, segala kebutuhan di kota Mekah ketika berhaji. Kemudian ketika saatnya mau pulang dikumpulkan lagi. Mengingat Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi mengingatkan, mungkin kalian ada istri kalian minta belikan sesuatu, sampaikan saja kepada saya biar kita keluarkan dananya yang masih bisa dikeluarkan. Jadi kalau suami pergi safar, pergi haji atau umroh, istri nggak ikut, itu kebiasaan dari zaman dulu, istri nitip gitu. Itu sudah fitrah, itu nggak ada masalah itu. Nitip. Abdullah bin Mubarak mengingatkan, mungkin istri kalian, keluarga kalian minta sesuatu, dikeluarkan. Mungkin malu dimintakan kepada Abdullah bin Mubarak, diingatkan, mungkin ada minta dibawakan sesuatu. Biaya perjalanan pulang, sudah sampai di kampungnya Marwas, sudah selesai bubar. Masing-masing merasa alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Tak lama setelah itu diundang lagi dan dikembalikan harta mereka utuh total sebagaimana yang mereka letakkan di tempat itu. Ternyata selama perjalanan biaya siapa? Biaya Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang fakir. Beliau adalah orang yang kaya raya, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli hadis. Akan tetapi ibadahnya luar biasa. Hatinya tidak membesarkan dunia. Ini yang kita tiru daripada kehidupan kaum muslimin yang dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi mengatakan beliau orang yang rajin puasa. Padahal kita fakir nggak rajin juga puasa ya. Beliau kayak gitu kayanya, rajin puasa. Kita aja kekayaan kita seperti ini malas puasa. Berarti kalah kita sama orang kaya yang seperti Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Dan satu lagi istrinya mengatakan, beliau itu tak pernah makan makanan lezat kecuali bersama tamu. Jadi walaupun beliau kaya, bukan menikmati kekayaan di rumah. Orang mungkin mengira Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi ini pasti hidupnya bergelimang dengan makanan-makanan lezat. Istrinya mengatakan enggak, beliau hanya makan lezat dengan tamu. Kalau tidak, makanan beliau makanan yang biasa-biasa saja. Beliau tidak ingin makanan lezat-lezat kecuali bersama tamu saja. Lihat bagaimana ia mengkerdilkan dunia di hatinya, walaupun di tangannya banyak. Suatu hari Abdullah bin Mubarak terlihat membawa barang dagangan yang sangat banyak. Ditanya oleh temannya, ada apa ini wahai Abdullah? Kenapa begitu besar barang daganganmu? Padahal baru kemarin engkau bicara soal zuhud di dunia. Qadarullah malam yang lalu beliau bicara zuhud di dunia. Hari ini, siang ini bertemu bawa barang dagangan yang sangat banyak. Kata Abdullah bin Mubarak, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Artinya beliau berusaha, usaha beliau lancarkan, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan alangkah nikmatnya usaha bila mana diiringi oleh niat yang seperti ini. Apalagi yang tadi ditanyakan. Maka menurut ana, toko yang ada itu kalau bila perlu buka cabang di Pekanbaru. Tapi bukan untuk mencari dunia kan, bukan untuk membesarkan dunia, tapi yang namanya usaha, hal yang normal kita ingin kembangkan, kita ingin besarkan, kita ingin, nggak ada masalah itu. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebanyakan manusia saat ini Ustaz yang di Jabodetabek dan sekitarnya dan kota-kota besar itu bekerja 8 jam sehari ditambah dengan perjalanan dan lain-lain.
membutuhkan waktu 11 jam bahkan sampai 20 jam sehari. Bagaimana agar waktu-waktu tersebut bisa selaras dengan tujuan akhirat dan tidak salah dalam menatap dunia? Para ulama mengatakan al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Ambil kaidah, ambil jadikan sebagai kaidah. Seluruh yang mubah-mubah, seluruh yang mubah-mubah, hukumnya adalah mubah. Manakala ditambahkan dan diiringkan dengan niat-niat yang suci, dengan niat-niat yang saleh, niat-niat yang baik, maka hukum yang tadinya mubah berubah menjadi ibadah. Maka tinggal antum ikutkan di dalam apa yang antum tanyakan tadi, tambahkan niat yang baik dalam 8 jam 11 jam tadi. Tambahkan niat yang baik. Contoh niat yang baik apa? 5% dari gaji saya untuk kepentingan dakwah. Contoh, Anda tidak wajibkan, ini tidak ada yang diwajibkan oleh Allah kecuali zakat. Kalau ada niat itu saja, tambahan niat yang baik, 5% dari gaji, murni gaji saya untuk kepentingan dakwah, dan setiap bulan antum keluar 5%. 5% itu kan tergantung tergantung yang kita dapatkan, nggak mesti 5% itu sedikit atau banyak, itu kan tergantung. Masih ada sisanya 95% dari gaji yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Hanya 5% di luar zakat. Setiap bulan kita keluarkan. Itu artinya sudah ada niat yang soleh di dalam amalan yang mubah, sehingga amalan mubah itu berubah menjadi ibadah. Maka orang yang mencari nafkah untuk niat yang saleh, mencari nafkah yang halal dan menjauhkan diri daripada yang haram dan syubhat, mencari nafkah yang halal untuk dinafkahkan kepada anak dan istri, dan yang haram akan dia tolak karena dia ingin mencari yang halal, juga niat yang saleh, sehingga perginya antum dari pagi hari, pulangnya di malam hari atau maghrib atau isya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahkan kepada kebiasaan harian itu niat yang saleh. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ana biasa belanja di warung lebih jauh dari rumah Ana karena penjualnya taat kepada Allah. Padahal di depan rumah Ana ada warung juga, namun penjualnya nggak pernah sholat. Benarkah sikap Ana seperti ini? Bagus, lanjutkan. Bagus itu, lanjutkan. Ya walaupun lebih mahal sedikit, di warung orang yang taat lebih mahal sedikit, lanjutkan. Bagus itu sudah. Bagus, lanjutkan. Bismillah. Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak sholat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz. Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia tinggalkan. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Salat rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, padahal itu hanya salat sunat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa taala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu karena kita anggap ini adalah banyak, kita kejar, kita anggap ini sedikit, kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menasihati anak kita yang baru lulus dari pondok, yang ingin melanjutkan ke kuliah di umum, dan sebagaimana kita ketahui bahwa tempat kuliah itu bercampur baur antara laki dan perempuan. Ya, mohon nasihatnya. Antum sudah tahu itu enggak benar. Sampaikan kepada anak sesuai dengan kemampuan kita menyampaikan, bahwa di sana ada ikhtilat, di sana ada percampur bauran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana khawatir antum bergelimang dosa. Ana sampaikan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kita untuk menyampaikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Seperti yang Ustaz sampaikan di awal tentang kurban, Ana mau tanya, apakah boleh niat kurban sekaligus niat akikah untuk Ana? Karena info dari orang tua, Ana belum diakikahkan waktu kecil. Ya sudah, akikah sembelihan tersendiri, kurban sembelihan tersendiri. Maka lakukan akikah
sembelihan akikah, dan tidak mesti harus sembelihan akikah disembelih di saat penyembelihan hewan kurban. Allahu a'lam. Bismillah, Ustaz, bagaimana tanda sayangnya Allah pada umat Islam? Tandanya sayang Allah kepada umat Islam, tambah sayangnya Allah kepada hamba, apa yang Rasulullah katakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Allah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, berarti Allah sayang kepadanya, karena Allah inginkan untuknya apa? Kebaikan. Apa yang Allah akan lakukan kepadanya? Allah banyakkan hartanya, Allah jadikan dia pejabat, orang nomor wahid di negerinya, Allah jadikan orang yang gagah, jelita, ganteng, cantik, rupawan. Allah enggak seperti itu. Allah jadikan dia orang yang terkenal? Enggak. Kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah jadikan dia mengerti agamanya. Allah jadikan dia orang yang mengerti agamanya, mengerti ilmunya dan mengamalkan ilmu. Ini dua hal makna mengerti di sini, bukan hanya sekedar tahu teori, tapi tahu teori, belajar ilmu agama dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Didekatkan kita kepada Al-Quran, didekatkan kita kepada hadis Nabi SAW, didekatkan kita kepada majlis ilmu, didekatkan kita ke masjid, didekatkan kita kepada membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, didekatkan kita kepada orang-orang yang mengajak kita kepada akhirat, didekatkan kita kepada ibadah, mudah bagi kita puasa, mudah bagi kita sedekah, mudah bagi kita salat malam, mudah bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, mudah bagi kita untuk peduli kepada anak yatim. Ini dia bukti bahwa Allah sayang kepada seorang hamba. Bukan harta yang Allah banyakkan sementara ibadah ditinggalkan, bukan kenikmatan dunia, bukan jabatan dan kekuasaan dunia tanda cinta Allah kepada seseorang. Namun ketika semakin didekatkan kepada agama dan syariat, itu bukti Allah semakin sayang. Maka orang yang paling berilmu pasti orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan amal. Ketika kita mengatakan ilmu dan amal, siapa orang yang dari kaumnya paling berilmu? Para nabi dan para rasul. Lihat bagaimana Allah paling mencintai mereka, sehingga menjadikan mereka orang yang paling berilmu tentang agama Allah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah didekatkan kepada syariat dan kita mengetahui syariat dan rajin menimba ilmu agama, sudah dekat dengan Al-Quran, sudah dekat dengan salat, sudah dekat dengan ibadah, insya Allah mudah-mudahan ini indikasi Allah menginginkan untuk kita apa? Kebaikan. Dan ini bukti Allah sayang kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bila suami ana seorang perokok dan dia tahu haramnya merokok tapi sampai sekarang masih merokok, bolehkah ana menuntut cerai? Bolehkah apa? Menuntut cerai. Menuntut cerai. Karena bukankah rokok adalah perbuatan maksiat sama dengan khamar dan zina? Apakah ukhti ibu yakin dengan bercerai lebih manfaat dibanding bertahan menjadi istri sang perokok? Apakah yakin dengan menuntut cerai hidup akan lebih baik setelahnya? Kalau yakin menjadi janda dan yakin bahwa setelah menjadi janda akan semakin rajin ibadah, karena selama ini ibadahnya terhalang oleh suaminya yang suka ngerokok dan sifat-sifat suaminya, dia yakin ibadahnya lebih hebat daripada itu, yakin, saya yakin-yakinnya, karena betul-betul penghalang ibadahnya adalah suaminya, ini ya silakan. Atau karena hanya perasaan kesal lalu kemudian minta bercerai atau ingin bercerai dari suami, sementara kita tidak menimbangkan masalah dan mudarat apa yang ada setelah perceraian. Sekaligus ini menasihati kepada kaum laki-laki yang masih ngerokok, istri Anda saja ngeluh loh. Orang yang paling cinta kepada Anda ngeluh dengan keadaan Anda yang merokok itu. Apalagi orang yang cinta kepada Anda, lebih ngeluh lagi. Malaikat juga ngeluh, karena innal malaikata la tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam, kata Nabi SAW. Sesungguhnya malaikat akan tersiksa dengan apa yang tersisa dengannya Bani Adam. Maka tinggalkan rokok.
Adapun wanita yang tadi berniat untuk bercerai, ya, coba fikirkan maslahat dan mudarat. Agama kita menyuruh kita mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau ibu yakin, kalau saudari kita ini yakin, saya yakinnya secara takaran duniawi, pertimbangan duniawi dan prediksi duniawi, yakin dengan bercerai dari orang yang rokok ini, hidupnya, agamanya akan semakin baik. Dia akan semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan semakin mudah menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selama ini terhalang oleh oleh suami yang seperti ini. Ya silakan saja, karena itu bahagian daripada akhlak yang buruk. Tapi apakah yakin seperti itu? Maka pertimbangkan. Paling tidak minta nasihat orang tua, minta nasihat orang-orang yang pandai mempertimbangkan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Akhir-akhir ini saya selalu berhayal tentang wanita. Haruskah saya menikah mengingat ibu saya sudah lansia dan ayah saya meninggal. Saat ini saya menggantikan posisi ayah untuk mencari nafkah. Jadi maksudnya waktunya untuk ibunya, Ustaz. Masih kurang lengkap datanya. Kondisinya apa? Mencari nafkah. Berapa usianya, bagaimana keadaan ayah ibunya, bagaimana keadaan ibunya. Ayahnya sudah meninggal, Ustaz. Ya, bagaimana keadaan ibunya. Ibunya lansia. Apa yang menghalangi dia menikah? Karena ibunya lansia. Bukankah mengurus ibu berdua lebih ringan daripada mengurus ibu sendiri? Cari istri yang bisa mendukung dan mensupport kita dalam keadaan kita, tahu kondisi kita dan ibu kita. Cari wanita-wanita yang salihah. Apa? Ternyata rasanya terlalu naif antum bertanya apakah saya harus menikah, Ustaz. Biasanya orang yang mengeluh seperti ini jawabannya, Ustaz, orang tua saya tidak menginginkan saya menikah. Itu biasanya keluhan. Ini keluhannya agak aneh sekarang ini. Apakah saya harus menikah, Ustaz? Apakah orang tua antum melarang antum menikah gara-gara kasus ini? Gara-gara antum adalah seorang anak yang diharapkan mencari nafkah dan semacamnya. Atau ada halangan lain kah? Kalau tidak ada halangan lain, kenapa harus mengundur-undur pernikahan? Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Ana ingin bertanya, Ustaz, bagaimana sikap yang harus Anda lakukan dengan saudara yang suka ria dengan harta yang dipamerkan di medsos dan sudah seringkali nasihati tapi tidak dihiraukan? Musibah yang melanda orang lain harusnya menjadi ibrah bagi kita. Pertama, jangan kita tiru. Yang kedua, soal niatnya di hatinya riya dan tidak riya, jangan terlalu perhatikan dengan niat manusia. Sekedar kita tahu bahwa itu tidak baik, soal hatinya biarkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tergoda dengan kenikmatan dunia, kita jadikan ini adalah pelajaran bagi kita agar tidak seperti mereka. Al-Quran menuntun kita, Nabi kita SAW menuntun kita, dan ini bagian daripada apa yang kita bicarakan sekarang ini. Sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah membimbing langkah kita sesuai dengan apa yang Dia ajarkan, membimbing langkah kita sesuai dengan apa yang dirasulkan, yang diajarkan oleh Rasulnya tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ilmu ini semoga kita bisa pahami dengan baik, ilmu syariat bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Semoga kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.